Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Saya Diana Ekawati Septori. Pada hari ini kita akan mengikuti acara podcast Star Pengadilan Negeri Oelamasi berbincang mengenai zona integritas pada Pengadilan Negeri Oelamasi. Bersama saya hari ini telah hadir Star dari Pengadilan Negeri Oelamasi yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Bapak Erianto Siagian SH MH. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Salam sehat tentunya. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bapak, hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai zona integritas. Seperti yang kita ketahui di negeri kita sekarang ini, banyak instansi yang sedang gencar-gencarnya melakukan pencanakan mengenai zona integritas. Tetapi banyak juga masyarakat di luar sana yang sebenarnya mereka belum mengetahui apa itu zona integritas. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami untuk sepengetahuan kita semua mengenai apa itu zona integritas. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih Bu. Pertama sekali tentu kita mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita semua dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Baik, terkait pembangunan zona integritas, perlu kami sampaikan ini sebagai bentuk sosialisasi juga pada masyarakat luas bahwa zona integritas itu adalah sebagai predikat yang diberikan kepada suatu instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi khususnya untuk pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi untuk zona integritas ini ada dua predikat yang sudah disebutkan, yaitu yang pertama wilayah bebas dari korupsi. Ini wilayah bebas dari korupsi nanti ada beberapa komponen yang perlu dicapai di sana hingga nanti sampai kepada tahapan predikat wilayah bebas dari korupsi. Ini lebih kepada bagaimana kita itu sebagai suatu unit kerja memang betul-betul mempunyai integritas dan bebas dari KKN. Yang kedua, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ini setelah kita meraih predikat WBK nanti akan ditindaklanjuti, ditingkatkan lagi ke tahapan atau predikat berikutnya WBBM. Ini nanti kita akan fokusnya lebih meningkatkan pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kira-kira itu secara pengertian dari zona integritas. Baik, terima kasih Bapak. Kalau yang saya dengar Bapak apresiasi untuk Pengadilan Negeri Oelamasi telah meraih WBK, benar Bapak? Ya, benar. Berarti sekarang Pengadilan Negeri Oelamasi sedang menuju untuk meraih WBBM ya Bapak ya. Bagaimana proses Pengadilan Negeri Oelamasi saat ini untuk bisa meraih WBBM Bapak? Ya, baik, perlu kami jelaskan. Puji syukur kita Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tahun 2019 sudah meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Ini tentu berkat kerja keras dan kekompakan dari tim di unit kerja Pengadilan Negeri Oelamasi. Dan saat ini kita sedang berproses untuk menuju proses predikat WBBM. Ini tahapan-tahapan yang dilalui sama seperti proses sebelumnya dalam tahapan WBK. Setelah ada pencanangan, kemudian ini kita sekarang tahapannya melakukan pembangunan zona integritas. Ini banyak hal yang kita bangun di sini, mulai dari itu tadi ada komponennya, ada komponen pengungkit, ada komponen hasil. Kita Pengadilan Negeri Oelamasi sekarang ini setelah melalui penilaian dari tim penilai internal, puji syukur kita lolos dan kita telah diusulkan ke tim penilaian nasional dari Kemenpan untuk diusulkan menjadi salah satu unit kerja menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan saat ini kita sedang bekerja keras, kita dalam tahapan proses survei eksternal. Nanti mudah-mudahan dengan kerja keras, dengan pelayanan yang terbaik yang sudah kita berikan selama ini, mudah-mudahan predikat WBBM wilayah birokrasi bersih dan melayani bisa kita raih ya, dan mudah-mudahan ini prosesnya nanti sudah survei, kita lanjut lagi hingga Pengadilan Negeri Oelamasi bisa ditetapkan sebagai salah satu satuan kerja atau unit kerja berpredikat WBBM.
Bapak. Ya, tangan untuk Pengadilan Negeri Alamasi sungguh luar biasa Bapak, kinerja dari Pengadilan Negeri Alamasi. Nah, ujung dari pekerjaan atau kinerja kita adalah melayani masyarakat. Nah, bagaimana dengan budaya kerja yang ada atau yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Alamasi untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat? Ya, baik. Pengadilan Negeri Alamasi mempunyai satu budaya kerja yang ini harus memang betul-betul diterapkan, namanya budaya pelayanan prima. Satu hal yang perlu diingatkan dan harus diterapkan yaitu merubah mindset, baik itu hakim, pegawai, dan semua personil yang ada di Pengadilan Negeri Alamasi. Kita harus punya pikiran bahwa bekerja itu adalah untuk melayani, jadi bukan melayani. Itu harus ada mindset seperti itu. Karena itu dengan mindset yang seperti itu maka kita seluruh pegawai yang ada dalam Pengadilan Negeri Alamasi akan selalu dengan senang hati dan bersedia untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi pelayanan prima itu intinya dalam rangka kita membangun zona integritas di Pengadilan Negeri Alamasi. Baik Bapak, tentunya untuk bisa meraih WPBM banyak instansi yang pastinya masing-masing instansi mempunyai inovasi-inovasi yang berbeda. Dan untuk Pengadilan Negeri Alamasi, inovasi apa saja yang ada untuk memberikan pelayanan yang prima seperti yang Bapak sampaikan tadi kepada masyarakat? Ya, baik, kita Pengadilan Negeri Alamasi telah mengembangkan beberapa inovasi ya, baik yang sudah kita kembangkan mulai dari sejak proses PBK dan hingga saat ini proses menuju WPBM. Bisa kami sebutkan satu persatu, umpamanya yang pertama Gesit ini sebagai aplikasi yang sangat membantu bagi mitra kerja kita baik dari kepolisian, kejaksaan, sampai rutan dan juga masyarakat luas. Ini memberikan pelayanan yang efektif, efisien dalam rangka izin sita, geledah, kemudian izin besuk hingga penahanan. Jadi mudah-mudahan dengan aplikasi ini prosesnya akan efektif dan efisien, tidak berlarut-larut lagi. Yang berikutnya ada juga aplikasi yang telah dikembangkan oleh tim kita, rekan-rekan dari tim IT, namanya aplikasi reservasi PSP ya. Jadi ini sebagai bentuk inovasi kita juga untuk memberi pelayanan yang terbaik. Jadi nanti para penbicara keadilan pengguna layanan bisa menggunakan aplikasi dengan melakukan pemesanan layanan. Artinya dia akan mendapatkan antrian sehingga dia akan bisa juga memantau tahapannya sudah sejauh mana layanan yang dimintakan, sehingga dengan demikian ya dia akan merasa bahwa layanannya sudah ditindaklanjuti atau belum, itu bisa akan dipantau. Ini salah satu yang baru dikembangkan oleh tim kita. Kemudian ada juga pojok pengadilan. Ini sudah dikembangkan beberapa saat yang lalu. Jadi kita punya layanan di berbagai kecamatan, kelurahan yang tujuannya mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat pencari keadilan atau yang membutuhkan layanan. Jadi nanti mereka akan bisa datang ke kecamatan atau kelurahan, tidak perlu langsung di sini, dan akan terintegrasi, langsung mengetahui pemahaman aplikasi kita, Gesit, Era Terang, SIPP, hingga mungkin direktori putusan. Jadi mereka bisa mengetahui apa-apa produk kita atau informasi yang penting di Pengadilan Negeri Alamasi. Satu lagi perlu ada beberapa lagi. Ini saya sampaikan ada juga inovasi kita yang bukan dalam bentuk IT ya, itu Hakim Mas Desa. Ini juga sudah kita lakukan beberapa saat yang lalu dan masyarakat sangat menaruh minat yang sangat besar. Kenapa? Karena melalui inovasi Hakim Mas Desa ini masyarakat bisa menanyakan permasalahan hukumnya, maunya baik pertanahan, masalah kekeluargaan atau permohonan. Kemudian yang menjadi narasumber kan langsung dari hakimnya, sehingga nanti di sana ada diskusi sehingga masyarakat bisa dengan pencerahan. Ini juga sebagai bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum dari Pengadilan Negeri Alamasi dengan narasumber yang langsung dari hakim-hakimnya. Kemudian untuk aplikasi lainnya masih ada, sebenarnya cukup banyak. Nanti kita akan itu sudah disosialisasikan juga kepada masyarakat dan juga kepada
publikasinya di berbagai media. Kemudian satu lagi, kita juga Pengadilan Negeri Molomasi, kita juga terlibat aktif dalam bentuk pelayan masyarakat. Umpamanya kita juga ada inovasi-inovasi, umpamanya sosial kemanusiaan. Di antaranya yang terbaru, kita juga ikut berpartisipasi dalam rangka vaksinasi COVID-19. Ini sebagai bentuk partisipasi kita sebagai warga negara membantu pemerintah sehingga penularan COVID-19 bisa secepatnya kita selesaikan atau ditangani dengan baik. Kemudian ada juga yang kita laksanakan, ada Jumat berbagi. Kemudian kita juga sudah melaksanakan ada donor darah, dan ke depan yang itu akan mungkin kita laksanakan lagi, cuman karena dalam suasana COVID-19 kita memang ada beberapa yang memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, akan ditunda dulu dan akan dilanjutkan dalam waktu yang paling tepat nantinya. Wah, ternyata Bapak Ibu yang menyaksikan bisa mendengarkan sendiri penjelasan dari Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Molomasi. Sungguh luar biasa apresiasi kami Bapak untuk Pengadilan Negeri Molomasi yang mempunyai banyak sekali inovasi yang membantu mempermudah pelayanan terhadap masyarakat. Juga tidak hanya itu, inovasi-inovasi tersebut juga ternyata membantu instansi-instansi lain yang terkait, aparat penegak hukum lainnya, dalam mempermudah setiap proses di Pengadilan Negeri Molomasi sendiri. Nah, menyangkut dengan hal-hal tersebut Bapak, sekarang kan banyak instansi yang bekerja lebih kepada berbasis IT Bapak ya. Tetapi kita juga menyadari bahwa masih ada beberapa masyarakat yang belum terlalu fasih dalam menggunakan teknologi tersebut. Nah, apakah ada pelayanan khusus terhadap masyarakat yang kurang paham mengenai internet ataupun hal lainnya sehingga masyarakat bisa mengakses layanan berbasis online yang ada di Pengadilan Negeri Molomasi ini, Pak? Ya, baik. Jadi kita Pengadilan Negeri Molomasi sangat memaklumi bahwa memang masih banyak masyarakat yang belum begitu mengerti untuk penggunaan teknologi informasi, internet, dan hal-hal yang terkait dengan teknologi. Karena itu kita untuk mengantisipasi hal tersebut di Pengadilan Negeri Molomasi ada personil yang setiap saat siap sedia membantu para pencari keadilan, para pengguna layanan untuk mengakses layanan kita yang ada, baik layanan secara mana dan layanan berbasis IT. Kita di PTSP ada petugas kita yang setiap saat bisa membantu untuk mengakses ini, sehingga warga masyarakat yang biarpun secara kemampuan tidak mungkin kurang mampu mengakses itu atau melakukan hal-hal yang terkait dengan teknologi informasi, tapi akan dibantu. Ini sebagai bentuk perhatian kita juga, karena kita memang maklum ada beberapa warga masyarakat yang belum sampai atau tidak mampu untuk melaksanakan ini. Tapi harapan kita tentunya, kita berharap juga warga Kabupaten Kupang pelan-pelan kita akan beri sosialisasi, publikasi, sehingga ke depan kita yakin masyarakat Kabupaten Kupang juga bisa lebih maju, teknologi juga pelan-pelan akan bisa dikuasai, sehingga harapannya masyarakat Kabupaten Kupang juga bisa setiap saat dari rumah bisa mengakses layanan kita, sehingga betul-betul pelayanan di Pengadilan Negeri Molomasi bisa mereka nikmati, mereka peroleh dengan efisien dan juga efektif. Baik Bapak, di Pengadilan Negeri Molomasi sendiri tentunya kita berharap bahwa semua yang ada di Pengadilan Negeri Molomasi bisa bekerja dengan baik dan benar secara optimal Bapak ya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga stigma dari masyarakat mengenai pengadilan itu seperti apa. Nah, jika di pengadilan seandainya, ini seumpamanya ya Bapak ya, ada oknum pengadilan yang mungkin menyimpang dari aturan, apa yang harus dilakukan masyarakat terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh oknum ini ya Pak ya, oknum dalam Pengadilan Negeri Molomasi? Ya, baik. Jadi kita Pengadilan Negeri Molomasi sebagai wilayah bebas dari korupsi, tentu satu hal yang perlu kita sadari di sini, bahwa pengawasan terhadap semua personil yang ada di sini sangat ketat. Artinya apa? Bahwa terhadap setiap pelanggaran tidak akan ditolerir. Artinya
apabila ada oknum ya yang melakukan pelanggaran, tentu yang pertama kami sampaikan kepada seluruh masyarakat agar dapat melaporkannya. Yang pertama tentunya kepada pimpinan atau pimpinan pengadilan negeri, baik ketua, wakil, selaku atasan maksudnya untuk segera menindaklanjuti atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurus segala laporan yang ada. Kemudian kita juga sebagai sarana pengawasan, kita sudah tersedia sarana yang lengkap, umpamanya ada aplikasi Siwas yang ini langsung dari Mahkamah Agung. Jadi setiap saat kalau ada pelanggaran bisa langsung dilaporkan melalui aplikasi Siwas. Ini kita sudah publikasi di PTSP dan juga melalui media yang lainnya. Kemudian kita juga punya kontak pengaduan yang ini setiap saat apabila ada pelanggaran bisa melaporkan ke sana, umpamanya ke pimpinan pengadilan tinggi, kemudian ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung, kemudian ke Komisi Yudisial, hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi apabila ada penyimpangan silakan dilaporkan ke yang tadi kami sampaikan dan pasti akan ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan yang berlaku. Siap Bapak. Nah, berlanjut dengan hal tersebut Bapak, apabila ada masyarakat yang memberikan sesuatu kepada petugas pengadilan negeri Masih karena pelayanan yang diberikan oleh petugas tersebut sangat baik atau memuaskan mereka, apakah hal tersebut diperbolehkan Pak? Dan apakah itu termasuk dalam yang namanya gratifikasi? Iya, baik. Jadi yang perlu ditekankan sini, kita selalu memberi pelayanan yang terbaik. Itu sudah tugas dan tanggung jawab kita. Jadi dalam hal ini, apabila ada seorang pegawai atau oknum yang menerima, baik itu berupa pemberian atau janji, itu sama sekali tidak boleh. Jadi setiap hakim, pegawai, dan semua personil yang ada di pengadilan negeri Masih dilarang untuk menerima sesuatu pemberian atau janji dalam bentuk apapun. Karena pelayanan yang terbaik, yang sangat baik yang kita berikan itu adalah sebagai bentuk pelayanan kita. Dan perlu kita ingat bahwa kita sudah diberi yang terbaik oleh negara. Artinya kita harus juga memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi apapun bentuknya, segala pemberian atau hadiah kepada aparatur kita itu tidak diperbolehkan, dan itu tentunya masuk sebagai gratifikasi. Dan kalau itu bentuknya gratifikasi, maka tentu akan ada akibat hukumnya dan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kami ingatkan juga kepada semua personil kita, jangan sekali-sekali menerima pemberian dari pihak manapun terkait pelayanan yang telah diberikan, karena kita melakukannya adalah sebagai bentuk pengabdian. Kemudian Bapak, adakah pelayanan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan secara gratis? Dan apabila ada pelayanan yang secara gratis tersebut, apakah diselesaikan sampai tuntas masalahnya Bapak? Ya, baik. Jadi di pengadilan negeri Masih kan cukup banyak jenis layanan. Ya, jadi untuk masyarakat yang kurang mampu, negara, pemerintah, dan juga Mahkamah Agung memberikan pelayanan khusus kepada masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu, yang beracara secara perdata. Dalam hal kurang mampu, maka setelah memenuhi syarat yang ditentukan bisa diberikan keringanan. Artinya bisa beracara secara gratis melalui prodeo. Artinya apa? Bahwa dia akan menerima, akan dilayani di sini sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak akan membayar. Itu namanya beracara secara prodeo. Nanti tentu layanannya akan sampai tuntas. Jadi tidak setengah-setengah karena tidak bayar atau gratis, dari enggak, sampai tuntas. Demikian juga untuk perkara-perkara pidana, dalam hal ada seorang terdakwa yang memang harus didampingi oleh penasihat hukum atau minta untuk didampingi oleh seorang penasihat hukum, dalam hal tidak mampu, kita juga akan menunjuk seorang penasihat hukum untuk mendampingi dari persidangan sampai perkaranya tuntas atau selesai. Ini juga sebagai bentuk penegasan kita bahwa pengadilan negeri, Mahkamah Agung selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua masyarakat. Jadi kita tidak membeda-bedakan orang mampu, orang tidak mampu. Kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua orang. Kira-kira seperti itu.
Wah, sangat luar biasa ternyata Bapak ya, pelayanan di Pengadilan Negeri Olamasi. Dan pertanyaan terakhir untuk Bapak Ketua STAR kita pada saat ini pamungkas nih Pak ya. Target Pengadilan Negeri Olamasi dalam menuju WBBM Bapak. Ya, baik. Jadi saat ini kita sudah sedang berproses dalam tahapan survei eksternal ya. Nanti respondennya sudah kita kasih. Nanti Kemenpan akan melakukan survei eksternal. Mudah-mudahan dengan pelayanan yang sudah kita berikan selama ini kepada setiap pengguna layanan, itu akan memberikan akibat atau ekses yang baik pula kepada kita. Karena kita memberi yang terbaik, tentu masyarakat juga akan memberi yang terbaik. Kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti kita lolos dalam tahapan survei, akan lanjut ke penilaian berikutnya. Kemudian nanti sampai dengan pemaparan di Kementerian Kemenpan. Mudah-mudahan dengan dukungan dari semua rekan-rekan di Pengadilan Negeri Olamasi, kemudian dengan doa kita pula, Pengadilan Negeri Olamasi pada tahun 2021 ini bisa meraih predikat WBBM. Ya, itu tentu harapan kita semua, dan untuk mewujudkannya kami, ya kita di Pengadilan Negeri Olamasi punya tim yang solid, bisa saling mendukung, saling membantu, dan dengan kerjasama tersebut kita yakin kita bisa, karena Pengadilan Negeri Olamasi sebagaimana contohnya juga berani Pengadilan Negeri Olamasi berani, sehingga mudah-mudahan dengan kerjasama dan juga dengan bersama Pengadilan Negeri Olamasi akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Kupang. Itu intinya yang bisa kami sampaikan. Amin, amin. Baik Bapak, kami juga mendoakan Pengadilan Negeri Olamasi dan Bapak Ibu semua yang menyaksikan podcast STAR Pengadilan Negeri Olamasi hari ini. Kami berharap juga dukungannya untuk Pengadilan Negeri Olamasi. Semoga di tahun ini sesuai dengan harapan target yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Olamasi, Pengadilan Negeri Olamasi dapat meraih predikat WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani, di tahun 2021. Nah Bapak, demikian akhir dari podcast STAR kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali Bapak untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Tuhan memberkati Bapak beserta seluruh jajarannya. Semoga harapan dapat terwujud. Dan untuk kita semua, selamat siang dan nantikan kami pada episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa, salam sehat.